Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang konfigurasi dari paket 2 kayak gitu. Tapi di sini untuk konfigurasi di video kali ini nggak full, hanya konfigurasi pada sisi server aja kayak gitu. Jadinya ada beberapa hal yang nantinya bakalan berbeda pada saat uji kom. Yang tentunya pertama itu adalah IP address-nya. Terus kedua itu adalah aplikasi yang digunakan. Jadi kalau di uji kom itu kan nanti IP-nya itu kan disesuaikan ya kayak gitu. Tapi untuk hari ini di video kali ini IP-nya itu disesuaikan dengan rumah masing-masing karena konfigurasi kan sesuai dengan WiFi yang ada di rumah IP-nya seperti itu. Terus kedua itu adalah aplikasi yang digunakan. Tentunya nanti aplikasi yang digunakan untuk di video kali ini kita menggunakan VirtualBox ya, seperti biasa. Seperti ini kita menggunakan VirtualBox. Tapi kalau di uji kom nanti itu kita menggunakan Proxmox kayak gitu. Jadi sekarang kita mulai aja. Pertama kita buka dulu CMD, kita ngecek IP address yang di laptop kita ini apa. Pastikan nanti laptop kita ini udah terhubung ke internet ya, seperti ini. Ini sudah terhubung ke WiFi di rumah saya. Terus kita cek IP config, kita cek IP address yang ada di rumah seperti itu. Nah, ini IP address yang di rumah saya itu seperti ini ya, 192.168.1.9. Terus untuk gateway-nya 1.1 seperti ini. Nah, sekarang kita buat aja dokumentasinya pakai Notepad aja. Oke, kita pakai Notepad seperti ini. Berarti untuk gateway-nya itu 192.168.1.1 seperti ini. Terus nanti server yang bakalan kita install ini ada dua. Itu nanti untuk web server sama DB server ya, seperti ini. Berarti asumsi aja di sini untuk laptop saya di sini yang saya gunakan ini titik 9. Berarti kita mulai dari titik 20 aja. 192.168.1.20 tentunya pakai /24 ya. Terus untuk DB servernya titik 21 kayak gitu aja. Titik 21. Nah ini, jadi kita buatin seperti ininya dulu. Nah selanjutnya kita udah kita buat sudah selesai dokumentasinya. Sekarang kita bikin servernya. Akan Ubuntu server ini untuk web seperti ini. Terus ISO nya kita pakai Ubuntu versi 22. Ini Ubuntu versi 22. Terus ini jangan lupa ya, ini jangan lupa di checklist, di uncheck maksudnya. Nah di sini kalau misalkan laptop kalian semua itu RAM-nya di bawah 4 GB, kalau bisa ininya diganti 768 seperti ini, 768 atau 1 GB seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kuat itu boleh 2 GB seperti ini atau 2048 kayak gitu. Udah finish. Terus ada satu hal yang harus dikonfigurasi nanti di bagian network. Pastikan ini networknya ini menggunakan bridge kayak gitu, bridge ke WiFi. Udah seperti ini langsung oke. Terus kita jalankan. Oke, sambil menunggu seperti ini jangan lupa pada saat instalasi itu kita disconnect ya networknya supaya tidak terkoneksi ke internet. Nanti instalasinya selesai baru kita connect lagi ke internet atau kita konekin lagi. Nah ini sambil menunggu Ubuntu servernya lagi booting, kita buat lagi yang untuk database server. Tekan Ubuntu server DB seperti ini. Terus ISO nya tetap sama, kita gunakan Ubuntu 22. Oke, jangan lupa di uncheck ya seperti ini ya. Tadi kalau misalkan RAM laptopnya itu kurang dari 8 GB kayak gitu, itu nanti dibuat 768 aja atau 1024 kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang kuat ya udah langsung gasin aja seperti itu. Finish.
Terus tadi ada satu yang dikonfigurasi, yaitu bagian networknya. Pastikan di sini menggunakan bridge seperti itu. Oke, terus kita jalankan. Nah, ini sambil menunggu ya. Oke, kita buat bersebelahan aja. Seperti biasa untuk instalasi. List, terus dan lagi. Oke. Nah, ini jadi saran saya pada saat instalasi yaitu sekaligus untuk konfigurasi IP address ya. Jadi pastikan nanti kalau misalkan ada tulisan network configuration itu langsung di enter aja. Kita langsung masuk ke konfigurasi IP address manual seperti itu. Kita enter di sini, terus pilih IPv4, ininya kita pilih manual. Nah, di sini tadi kan kita udah buat dokumentasinya ya, seperti ini. Jadi untuk yang web server itu 1.20. Udah kita konfigurasi aja 192.168.1.0 ya. Untuk subnetnya /24, bawahnya baru 1.20, gateway-nya 192.168.1.1. name servernya kita pakai DNS Google aja. Untuk slash domain boleh dikosongin. Oke, seperti itu. Langsung continue without network dan down lagi, terus ke bawah kita down lagi, continue. Nah, di sini untuk server, misalkan di sini kita kasih nama Sohib. Terus name servernya misalkan web server. Untuk username-nya Sohib kayak gitu. Passwordnya terserah kalian ya, yang penting ingat. Oke, dan continue. Terus SSH-nya diinstal juga boleh ya. Terus kita dan lagi. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, nah sekarang kita lanjut ke database server. Oke, kebetulan ini udah selesai. Ya, seperti tadi sama ya. Terus kita pilih English dan lagi. Nah, sampai di konfigurasi network ini kita konfigurasi secara manual. Oke, enter. Lalu pilih IPv4. Nah, ini kita pilih manual seperti ini. Masukin IP-nya, networknya 1.0/24 192.168 1.21 92.168 1.1 dan DNS-nya 888. Oh ya, untuk yang database tadi saya lupa belum di disconnect. Jadi ini kita disconnect dulu ya. Seperti ini. Terus langsung save. Terus continue without network dan lagi. Dan continue. Lalu di sini kita kasih nama, misalkan Sohib. Terus ini database Sohib, usernya, lalu passwordnya disesuaikan. Oke, dan continue install Ajaxa server dan lagi, dan tunggu sampai selesai. Oke, nanti kita lanjut sampai instalasinya selesai ya. Kita tunggu aja. Oke, jadi ini keduanya sudah berhasil diinstal ya. Kita reboot dulu. Kita ke bawah, terus pilih reboot now. Terus yang database server juga sama. Kita pilih reboot now. Nanti kalau misalkan ada error seperti ini, kita enter aja ya, jangan didiamin. Seperti itu, yang ini juga sama. Kita enter, terus dia bakalan nge-reboot. Nah, setelah instalasinya selesai seperti ini, seperti biasa, karena tadi kita udah kita udah lakukan disconnect si servernya. Sekarang kita konekin lagi. Caranya tetap sama, tinggal klik kanan di bagian net ini, lalu connect ya, seperti itu. Yang di sini juga sama, dua-duanya kita lakukan connect seperti ini. Ini biasanya kalau misalkan laptopnya speknya kurang tinggi, biasanya agak lumayan berat di sininya, jadi ya harus bersabar aja ya, seperti itu.
Nah, ini sudah login seperti ini. Kita coba login. Oke. Menggunakan Shohib, lalu passwordnya disesuaikan. Nah, seperti ini. Ini udah login ya ke DB server. Kita pastikan ini IP-nya udah masuk ya. Pakai IP A. Nah, itu udah masuk 1.21. Ini yang dari server. Terus kita coba tes ping ke internet aja, boleh ping google.com seperti ini. Oke, berarti ini udah aman seperti ini. Terus yang web server kita coba login, masukin passwordnya, terus kita cek IP A. Oke, sudah masuk 1.20. Terus kita tes ping ke google.com, harusnya sih aman ya. Oke, sip, seperti ini. Nah, sekarang ini agar mempermudah saya memperlihatkan konfigurasi, di sini saya pakai SSH aja ya. Saya udah ada CMD-nya. Terus kita gunakan SSH ya, SSH. Lalu usernya, add IP address-nya 8 1.20. Oke, masukin passwordnya. Nah, seperti ini. Ini saya udah login ke ke database server, web server, sorry. Terus saya coba login lagi SSH ke DB server. SSH Shohib, add IP-nya 68 1.21. Passwordnya. Oke, sip, seperti ini. Ini dua-duanya udah saya konekin ya di DB server sama web server. Nah, kita mulai di database server dulu. Pertama kita update dan juga upgrade dulu repositorinya. Gunakan perintah sudo apt update and sudo apt upgrade ini. Sisanya nanti kita tinggal tungguin aja. Seperti ini. Terus yang ini juga sama, sudo apt update and sudo apt upgrade ini. Nah, untuk menggunakan SSH seperti ini sebenarnya nggak wajib. Kalau misalkan teman-teman nggak mau gitu menggunakan SSH, ini langsung aja ketik di servernya seperti ini ya, langsung ketik di dalam server, itu nggak masalah seperti itu. Oke, ini supaya lebih kelihatan aja di videonya, jadi saya gunakannya pakai SSH seperti itu. Oke, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau bisa koneksinya bagus ya, supaya nggak terlalu lama downloadnya. Ini kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi ini update-nya udah selesai dari database server dan juga web server. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus kita mulai dari database server dulu. Sekarang kita install MySQL server ya. Pakai sudo apt install MySQL server, boleh ditambahin min y seperti ini. Oke, nanti kalau ada natif seperti biasa kita okein aja. Terus ini juga sama, kita tap lalu oke aja seperti ini. Nah, ini instalasi database MySQL itu udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke dalam MySQL-nya dengan menggunakan perintah sudo mysql. Sekarang kita udah masuk ke dalam MySQL-nya. Sekarang kita bikin database ya, create database Moodle. Lalu sekarang kita bikin user, create user, akan nama usernya Moodle user, lalu add. Nah, di sini ini adalah IP address dari web server ya, jadi seperti itu. Nanti kalau untuk di Ujicom itu harusnya beda, karena ini kita menggunakan WiFi yang di rumah, jadi kita sesuaikan dengan server database, server web server. Nah, ini web server saya itu IP-nya 1.20 seperti ini. Jadi saya tulis ini 1.20. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan. Terus identifier by. Di sini kita boleh masukin passwordnya seperti ini. Password 1 underscore seperti ini. Lalu titik koma. Oke. Nah, setelah itu
kita buat ini ya, hak akses dengan menggunakan mudah grant all privilege on Moodle titik bintang seperti ini. Itu siapa? Kepada siapa? Kepada Moodle user di IP 192.168.1.20. Oke, seperti ini. Habis itu kita plus, terus kita exit. Oke, seperti ini selesai ya untuk instalasi di database server. Nah, sekarang kita lanjut di web server. Kita install sudo apt install apache 2 seperti ini. Masukin passwordnya. Setelah apache 2 nya sudah berhasil diinstal, nanti kita langsung install PHP nya ya. Oke, ini ada notif, diokehin aja terus step lalu oke. Selanjutnya sekarang kita install service PHP sudo apt install PHP, lalu jangan lupa service plugin dari PHP-nya. Di sini ada beberapa yang wajib diinstal untuk Moodle ya. Jadi ada MySQL, terus ada XML, ada CURL, ada zip, GD, INTL, MB string, dan juga ada swap ya. Lalu kita install juga unzip, lalu main-y seperti ini. Kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Untuk plugin dari PHP-nya ini wajib diinstal karena itu diperlukan oleh si LMS Moodle-nya seperti itu. Jadi ya kalau bisa jangan sampai ada yang terlewat atau ada yang typo seperti itu. Oke, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, seperti biasa ini diokehin aja, lalu di tab lalu oke. Kalau ada notif seperti itu. Oke, ini instalasi PHP dan juga pluginnya ini udah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi PHP-nya supaya sesuai dengan Moodle. Jadi pertama kita sudo nano /etc terus PHP ya, lalu di tab aja. Jadi ketahuan PHP yang kita gunakan ini. Di sini kita gunakan PHP 8.1. Lalu apache, lalu php.ini seperti ini. Oke. Nah, di bawah sini boleh kita langsung tulis max input vars .2 ya. Sama dengan 5000 seperti ini. Atau kalau misalkan memang kalian mau cari, itu bisa seperti ini. Jadi supaya lebih rapi, Ctrl W itu boleh dicari max input vars. Nah, ini langsung ketemu. Nah, ini titik komanya dihapus, lalu 1000-nya ini diganti jadi 5000. Oke, kalau memang mau seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita restart service Apache-nya sudo systemctl restart apache 2. Oke. Nah, selanjutnya itu kita download Moodle-nya, masih di server web juga. Jadi sekarang kita masuk ke folder cd/var www. Di sini selanjutnya kita download Moodle-nya ya dengan menggunakan git. Menggunakan perintah git clone, lalu https github.com/moodle.git seperti ini. Ini kita tunggu aja. Downloadnya agak lumayan besar, sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 1 gigaan ya. Seperti itu. Ini kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, jadi sambil menunggu Moodle-nya berhasil di-download dari GitHub, jadi ada satu konfigurasi yang kurang di server database. Jadi ini saya kembali lagi ke server database. Konfigurasi untuk ini ya, bin address itu belum di setting. Jadi kita masuk ke sudo nano /etc mysql, lalu mysqld.conf kayak gitu, terus mysqld.cnf. Nah, di sini kita cari
tulisan yang pin address ini. Ini kita ganti 127 nya ganti 0, yang ininya juga sama. Kalau udah save, lalu kita restart ya, sudo systemctl restart MySQL. Oke, ini udah selesai di restart. Bisa kita cek dengan cara sudo ls open itu, lalu grep 3306. Jadi pastikan di sini untuk port 3306 ini sudah di listen ke IP 0000 seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke server web. Setelah proses cloning selesai, proses selanjutnya itu kita cek ya dengan menggunakan perintah ls. Di sini udah ada 2 buah folder HTML dan 3 model. Nah, folder model ini yang nanti bakalan kita gunakan. Proses selanjutnya itu kita di sini bikin folder ya. Namanya itu adalah model data, yang mana nanti model data ini yang nanti bakalan digunakan untuk menyimpan data dari modelnya seperti itu. Nah, di sini tadi saya kurang sudo ya. Seperti ini. Ketika kita cek di sini sudah ada model dan juga ada model data. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke dalam folder model. Nah, di dalam sini kita bisa lakukan pergantian versi ke versi 401 dengan menggunakan perintah sudo git checkout. Lalu kita pilih model 401 stable. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Nanti versi model yang sudah di-download itu langsung ke versi yang latest ya, yang terakhir. Jadi di sini kita ganti menggunakan model versi 401. Ini kalau misalkan ada error seperti ini, kita boleh gunakan perintah sudo git stash. Oke, proses sudo git stash sudah selesai. Jadi kita ulangi lagi checkout ke versi 401 seperti ini. Setelah itu kita tunggu supaya si modelnya ini berganti versi ke versi 401. Oke, proses selanjutnya itu adalah pemberian hak akses ya. Bisa dengan menggunakan perintah sudo chown -r www.data, yang mana www.data ini adalah user dari Apache. Lalu kita masukkan var www.model. Lalu kita ganti yang satunya lagi, itu adalah model data seperti. Lalu satu lagi kita gunakan perintah chmod 770 /var www.model data, dan chmod satu lagi -r itu 755. Oke, selesai. Nah, proses selanjutnya itu terakhir ya, kita konfigurasi default folder dari htdoc-nya atau folder dari var-nya dengan menggunakan perintah sudo nano /etc apache lalu site available 00 default.conf seperti ini. Nah, di sini ada HTML yang harus kita ubah menjadi model, karena tadi nama foldernya itu adalah model. Kita save, lalu setelah itu kita restart systemctl ya, sudo systemctl restart apache 2. Oke, dengan begini berarti sudah selesai ya untuk proses konfigurasi di server web. Nah, untuk proses selanjutnya kita bisa buka ini ya, buka Google Chrome. Oke, di Google Chrome kita bisa buka dengan menggunakan IP dari server web ya, 1.20 seperti ini. Nah, di sini tampilannya jadinya seperti ini ya. Langsung kita next, lalu kita next lagi, dan kita next lagi.
Nah, di sini ada beberapa isian yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah database host, lalu database name, database user, dan juga database password. Nah, untuk database host itu kita bisa isi dengan menggunakan IP address dari server database. Lalu di sininya ini adalah Moodle, lalu Moodle user, dan passwordnya itu adalah password 1_ seperti ini. Oke, kalau udah kita langsung next aja. Oke, ada error. Sebentar, kita cek ya. Oke, setelah saya cek ternyata ini untuk passwordnya itu saya adalah passwordku ya. Oke, seperti ini. Langsung kita next aja. Nah, proses selanjutnya itu bisa tinggal kita next aja. Seperti ini, kita continue. Nanti setelah ini si Moodle bakalan periksa kira-kira hal yang dibutuhkan tuh apa aja. Nah, di sini sudah oke semua ya. Sisanya itu tinggal si HTTPS, karena di soal itu nggak diwajibin menggunakan HTTPS, jadi kita pilih continue aja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kalau sudah seperti ini instalasinya sudah berhasil. Sisanya kita tinggal klik continue aja. Nanti kita bikin username, password, dan seterusnya. Oke, di sini untuk username kita bikin admin. Passwordnya boleh kita masukkan. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Oke, boleh seperti ini. Lalu kita langsung update aja. Oke, sekarang kita kasih nama websitenya seperti ini. Oke, di sini kita ganti Asia Jakarta. Oke, sisanya kita tinggal isi email. Terus kita save. Oke, dengan begini berarti instalasi Moodle-nya ini udah berhasil. Sisanya kita tinggal lakukan backup dan juga upgrade. Kita kembali lagi ke database server di sini. Oke, untuk database server, untuk backupnya itu pertama kita bikin sebuah folder seperti ini, masukkan passwordnya, lalu kita buat perintah otomatis dengan menggunakan perintah crontab me jadi satu. Lalu di sini kita isi bintang 5 kali, ini berarti setiap perintah itu dijalankan setiap 1 menit. Oke, kita kasih perintah mysql dump untuk melakukan backup ke dalam folder backup. Yang di backup itu adalah file database ya. Oke, cukup seperti ini. Lalu kita save. Nanti kita tunggu sekitar 1 menit. Setelah 1 menit kita cek dengan menggunakan perintah ls backup. Oke, mungkin sekitar sudah 1 menit ya. Oke, nah di sini sudah ada filenya dengan menggunakan nama DB Moodle. Dan selanjutnya kita ganti dengan menggunakan sudo crontab lagi, dan 0 di depan ini kita ganti, bintang di depan kita ganti jadi 0. Atau kalau misalkan memang diminta sesuai dengan jadwal, tinggal diganti aja menit dan juga jamnya. Oke, selanjutnya kita pergi ke web server, sama seperti ini. Terus kita gunakan perintah sudo crontab
1. Oke, perintah seperti ini. Oke, di sini file konfigurasi yang akan kita backup ya. Simpan, kita tunggu sekitar 5 menit. Oke, kalau sudah 1 menit kita kasih perintah ls backup. Oke, nah di sini sudah ada filenya. Nah, selanjutnya kita cron tab lagi, kita ganti bintang di depan menjadi 0. Kita save. Nah, terakhir itu adalah kita melakukan proses upgrade si modelnya dengan menggunakan perintah sudo git stash. Tapi pastikan foldernya itu kalian sudah masuk ke var www.model. Atau kalau misalkan belum masuk, bisa dengan menggunakan perintah cd var www.model, lalu sudo git stash. Oke, kalau ada error seperti ini kita tinggal ketik ulang lagi aja yang bagian sini. Boleh di copy paste ya, sudo, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Kalau tidak bisa copy paste, boleh langsung diketik manual. Kita ulangi, sudo git stash lagi. Nah, setelah itu baru sudo git checkout. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai ya. Sekarang kita tinggal refresh aja. Harusnya di sini si modelnya nanti bakalan minta update. Oke, langsung klik continue. Oke, selanjutnya di paling bawah. Oke, kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada upgrade database. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau udah seperti ini kita pindah ke paling bawah, scroll ke paling bawah, lalu kita klik continue. Harusnya untuk proses upgrade-nya sudah selesai. Nanti kita bisa cek di notification, pastikan di situ nanti untuk versinya sudah berubah jadi 4.2. Oke, ini langsung klik save aja. Nah, ini kita bisa scroll ke paling bawah, kita bisa lihat modelnya versinya udah 4.2. Oke, berarti dengan begini videonya selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton.